Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Faizal Alfa dari PT Fortuna IMAX Trans atau IMAX. Kami adalah konsultan pemasaran yang berbasis di Kota Malang ya. Pernah ke Kota Malang? Ya, kalau ke Kota Malang mampir ya, kabar-kabari. Kita ajak makan-makan, jalan-jalan di Kota Malang ya. Ini adalah hari ke-18 dan semangat kita masih tetap ngegas untuk bicara mengenai 21 tips marketing untuk tahun 2021. Di hari yang ke-18 ini ada pembahasan mengenai channel ya. Fokuskan pada channel penjualan yang efektif. Ini berangkat dari sebuah pemahaman sekarang channel pemasaran itu banyak pakai banget ya. Terutama kalau Anda sudah menggunakan bisnis model atau bikin bisnis model untuk usaha yang dijalankan. Jadi kalau anak-anak kekinian, kids zaman now kan beda ya sama bisnis zaman dulu kan ya udah asal mulai, lanjutkan, lakukan dan lanjutkan, dia jalan. Tapi kalau di zaman sekarang kan alhamdulillah ilmunya sudah banyak, dan salah satu ilmu dasar yang sangat umum digunakan di dalam teman-teman yang menjalankan usaha rintisan atau bisnis startup adalah dengan menggunakan bisnis model Canvas. Nah, di dalam bisnis model Canvas ada salah satu kolom yang membahas mengenai channel atau kanal dari penjualan kita. Nah, di saat pandemi, saat krisis seperti ini, paham dengan channel ini menurut saya jadi satu aspek penting. Kenapa? Karena channel penjualan saat ini sangat banyak variannya. Nah, apakah kita mesti beroperasi di channel yang banyak ini? Maksudnya beroperasi di semua channel, atau kita cukup fokuskan di satu, dua, atau tiga channel tertentu. Ini erat kaitannya dengan sumber daya yang kita miliki, karena saya paham betul rekan-rekan yang mungkin nonton video ini usahanya berada di tingkatan atau level yang beragam ya, berbeda-beda. Ada yang baru banget mulai, ada yang sudah mulai dan sudah mulai jalan, ada yang sudah punya pola, ada yang udah menuju gede, ada yang udah gede banget nyasar ke sini gitu ya. Atau ada yang bahkan baru di tataran ide atau masih wacana. Nah, dari situ untuk menentukan kita itu beroperasi di channel mana. Channel itu apa ya? Channel itu bahasanya adalah titik di mana produk baik barang ataupun jasa yang kita tawarkan ini bisa tertransaksikan dengan konsumen. Itu yang disebut channel dalam penjelasan sederhana. Contoh misalnya kami ya di jasa konsultan pemasaran. Channelnya kami apa? Satu, YouTube ini ya. Dari YouTube ini mungkin kenal dengan ada jasa konsultan pemasaran namanya IMAX dari Kota Malang. Ada salah satu konsultannya namanya Faizal Alfa channel ya. Kami juga punya Instagram ya. Dari Instagram di situ bisa terhubung, kenal, ya DM dan seterusnya. Kami juga punya website, orang bisa ketemu dari website, tulisan-tulisan yang kami tulis, rekan-rekan konsultan, buku yang kami terbitkan, portfolio dari project yang kami kerjakan bisa temukan di sana. Channel. Nah, misalnya di bisnis kuliner atau F&B sama juga. Sekarang buka outlet bisa, tapi ada pembatasan, misalnya ada PPKM kalau sekarang ini ya. Terus kemudian bisa dine in, bisa juga take away, pakai gerobak aja take away. Terus menggunakan kemudian channelnya, pakai ini jasa aplikasi ojol, ada GoFood, ada GrabFood, ada Maxim misalnya kalau di Malang. Pakai ini kita bisa jual melalui online. Ada marketplace, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Bukalapak, ada Blibli dan seterusnya ya. Channelnya banyak. Kita bikin aja. Kita bisa pakai web order gitu ya. Iya. Kita bisa punya reseller ini, kita bisa bikin mitra penjualan. Nah, ini yang dimaksud dengan channel. Apakah semua dijalankan? Menurut saya pertimbangkan sumber daya yang kita miliki ya. Sumber daya yang kita miliki apa? Paling tidak ada 4 kalau kita catat ya. Sumber daya yang pertama adalah waktu. Apakah kita punya waktunya? Ya, kalau nggak punya waktu, pakai waktunya orang lain kan, bayar. Kedua, apakah kita nutup pikirannya? Ya, karena masing-masing channel tadi punya tipikal, punya karakteristik, punya metode, punya strategi yang berbeda. Yang ketiga adalah kita ngomong tentang tenaga. Ada nggak tenaganya? Tenaganya nggak ada, bayar orang saja, bayar lagi. Dan yang keempat adalah biaya, bayar lagi. Jadi pertimbangkan sih 4 hal ini kalau kita mau terfokus di channel yang berbeda tadi. Waktunya ada nggak, pikirannya nutut nggak, tenaganya tersedia nggak, biayanya disiapkan apa enggak. Karena kalau enggak ya fokuskan aja pada memang channel yang menghasilkan.
Tidak harus hadir di semua channel, tapi sekedar hadir, paham maksudnya ya. Jadi tidak semua misalnya Ubin ini tidak semuanya kita ada coret aja gitu satu spidol enggak, tapi pilih saja satu Ubin tapi ini diwarnai sampai penuh. Saran saya fokuslah di situ, terutama ketika masa pandemi atau resesi atau krisis seperti saat ini. Jadi kalau channelnya banyak, coba di ranking, coba dibikin list. Yang aktual, yang emang bener-bener di masa pandemi dan resesi ini itu konkret menghasilkan, itu yang mana? Loh, Sam, kalau di Malang manggilnya Sam ya. Sam, ini menghasilkan semua. Oke, menghasilkan semua. Kan ada ranking. Yang menghasilkan ranking 1 siapa? Berapa persen? Yang menghasilkan ranking 2 berapa persen? Yang menghasilkan ranking 3 berapa persen? Kenapa? Karena ini nanti akan berbanding lurus dengan effort atau upaya kita dalam mengelola 4 hal ini. Kembali ke 4 sumber daya tadi. Waktu, pikiran, tenaga, dan biayanya. Kalau ini menghasilkan misalnya 80% dari penjualan kita, ya udah, harusnya waktu, pikiran, tenaga, dan biaya kita 80% dicurahkan untuk ini. Supaya apa? Supaya makin solid, supaya makin menghasilkan, supaya makin naik. Karena apa? Yaitu yang terbukti. Daripada kita ngecer-ngecer ya sumber daya, ya namanya UMKM atau usaha rintisan atau startup kan nggak pernah ideal, pastinya berada di kondisi yang tidak ideal. Maka dari ketidakidealan itu sebaiknya mencurahkan sumber dayanya pada yang memang terbukti menghasilkan, daripada dibuang-buang ke sesuatu yang sifatnya adalah uji coba atau eksperimen yang resikonya gede ya. Udah modalnya terbatas, dibuang-buang, ya habis jadinya ya. Jadi meskipun ya kita mesti juga paham dengan situasinya. Kita ngomong tentang dine in gitu ya, kita bikin program ya yang gimana gitu ya, masalah juga kan. Ada pembatasan jam buka dan jam tutup, ada pembatasan untuk kapasitas. Kita bikin program rame, digerebek, ditutup sama aparat. Jadi outletnya rame, ditutup sama aparat. Outletnya sepi, ditutup sendiri. Kenapa? Putus asa ya. Outletnya sepi, nggak ada yang beli ya, biaya operasional jalan terus, ditutup sendiri. Maka kita mesti jeli gitu ya. Larinya kemana ya? Petunjuknya pasti salah satunya ke online, karena terjadi shifting, pergeseran perilaku belanja dari para konsumen. Maksudnya begini loh, apalagi kalau Anda bidang industrinya adalah food and beverage atau kuliner ya, orang tidak akan berhenti makan, itu prinsipnya. Tapi bagaimana cara mereka mendapatkan makanannya? Kurang mundur. Bagaimana mereka mencari apa yang mau dimakan, bagaimana mendapatkan produk itu, dan bagaimana menikmati produknya, itu yang kemudian bergeser atau berubah dengan adanya pandemi. Nah, channel mana bergesernya? Ini yang perlu kita cermati ya. Wah, kalau gitu kita mesti larinya ke marketplace. Ya, belum tentu juga. Kalau produknya berbasis lokal, tidak memiliki daya tahan yang cukup tangguh untuk bisa dikirim antar kota, ya tentu opsinya adalah ya kuasai di kota itu, lokal itu, dengan sistem PO atau dikirim di hari yang sama. Tapi kalau memang produknya memungkinkan, kualitasnya oke, deliverable, bisa dikirim dengan menggunakan jasa ekspedisi, ya oke. Kalau dia diperluas, dijual di marketplace ya. Kaitannya nanti sama semesta atau medan dampak yang mau kita pengaruhi dari produk yang kita jual, dan channel apa yang memang mampu untuk, karena channel ini menghubungkan begini loh, menghubungkan yang adanya penawaran dari sisi kita sebagai penjual sama permintaan dari sisi pembeli, ketemu di channel mana gitu. Jadi kalau konsumennya jadul-jadul, ya nggak usah ngomong ketinggian lah, nggak usah ngomong marketplace, media sosial, tapi apa, grup WA misalnya ya. Kalau memang konsumennya lokal dan sepuh-sepuh gitu misalnya, nggak terlalu paham dengan teknologi. Tapi kalau konsumennya anak kekinian dan menjangkau Indonesia pun tricky ya. Jangan ngomong Indonesia ya, ada 514 kota di negara ini. Emang mau menguasai kota mana sih? Nah, ini juga jadi satu pertimbangan yang perlu kita lakukan. Jadi pesan pentingnya, fokuslah kepada channel yang memang terbukti menghasilkan ya. Tahan dulu untuk bereksperimen hal yang baru, kecuali memang itu relevan dengan situasi yang sedang berkembang. Larinya pasti ke online karena orang dipaksa, siap nggak siap, suka nggak suka, untuk semakin banyak perilaku belanjanya melalui online karena pembatasan untuk physical distancing, protokol kesehatan, dan macam-macam ya. Semoga bermanfaat dari video ini, membuat Anda jauh lebih fokus, membuat Anda jauh lebih produktif. Kalau produktif, tenang, pegang duit ya, terus orangnya jadi sehat ya, imunnya jadi kuat.
ya. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share video ini ke teman-teman ataupun kepada timnya di satu perusahaan. Dan tahu kan kalau nyari konsultan pemasaran ya yang ganteng dari Malang ya, kontaknya kemana ya? Ke IMAX di sini saja ya. Sehat selalu, salam pertumbuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.